never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Bos Gresini Racing berbicara tentang kemenangan Mark di San Marino dan cemoohan sang pembalap. Tim Gresini Racing dinyatakan sebagai penjual akhir pekan pertama Misano, sirkuit kandang tim. Setelah kemenangan di sprint dan balapan pada hari Minggu, suasana luar biasa di dalam tim pemilik dan bos, Nadia Padovani, sungguh luar biasa. Di Gresini mereka menyentuh langit, dan mewujudkan impian yang lahir dari ambisi juara 2x125cc, Fausto Gresini. Di atas panggung di San Marino, ini adalah kesempatan ideal untuk sekali lagi memberikan penghormatan kepada Faust. Seharian pembalap Gresini meninggalkan warna biru dan merahnya dengan warna hitam putih, dengan estetika retro, mengenang masa-masa pendiri tim berlaga. Keduanya pun mengganti jas dan helmnya mengikuti garis retro yang sudah diumumkan oleh tim bertanda, Men in White. Nadia Padovani sendiri menjadi juru bicara kebahagiaan pasca kemenangan tersebut. Sungguh luar biasa melihat Mark naik ke podium teratas dengan pakaian retro yang mengingatkan pada Grand Prix tahun 1980-an di mana suami saya membalap. Dia pantas mendapatkan kepuasan tersebut atas semua yang telah dia lakukan dan berikan kepada dunia sepeda motor, begitulah ungkapan pemilik Gresini Racing ini. Permusuhan fans Italia dengan Marc Marquez tidak datang mulai sekarang. Karena menurut beberapa pembalap Katalan itu menghalangi Valentino Rossi memenangkan Piala Dunia ke-10-nya. Saat selebrasi di podium Grand Prix Misano, ejekan tersebut kembali terjadi. Pembalap Cervera itu menang di kandang Bagnaia dan Bastianini, dan peluit saat menyebut namanya sebagai pemenang pun terdengar jelas. Beberapa ejekan yang tidak disetujui oleh Bagnaia dan bos Ducati. Kini pimpinan Gresini Racing yang memberikan pendapatnya mengenai hal tersebut, ejekan dari beberapa follower, adalah sebuah gestur yang juga merugikan kami. Yang merupakan tim dari sini, ujarnya, dan juga menutupnya dengan kalimat berikut, kami telah melewati banyak hal dengan kematian Kato. Sementara itu, CEO Pramac Racing, Paolo Ciampinotti mengungkapkan apa yang mendorong Jorge Martin maju sepanjang menjalani balapan MotoGP musim ini. Motivasi Jorge Martin sebagian adalah untuk membuktikan bahwa Ducati salah karena mengabaikannya untuk menjadi pembalap pabrikan mereka. Martin tampaknya menjadi kandidat kuat untuk mendapatkan promosi ke garasi resmi Ducati pada MotoGP 2025 hingga Marc Marquez memperingatkan bahwa ia tidak akan pindah ke Pramac. Ducati akhirnya memilih Marquez dan Martin telah menandatangani kontrak dengan Aprilia musim depan. Ia tampak memiliki kepribadian yang kuat, tetapi ia pria yang manis, pria yang sangat baik, kata pemilik Pramac Paolo Ciampinotti. Ia orang yang sangat baik, sangat berkomitmen, dan termotivasi untuk menunjukkan bahwa Ducati telah membuat pilihan yang salah dengan mendatangkan Marc. Martin masih bisa mengambil plat nomor 1 dari Ducati dan ke rival mereka Aprilia tahun depan. Saat ini ia memimpin kejuaraan MotoGP dengan hanya unggul 7 poin atas Francesco Bagnaia dan memimpin 53 poin atas Marquez. Kemenangan Martin pada balapan sprint minggu lalu di sirkuit Misano telah menjadi penanda menjelang kembalinya akhir pekan depan ke sirkuit yang sama. Itu sangat penting. Jorge selalu di depan, tetapi tidak mampu menang dalam balapan terakhir, ucap Ciampinotti. Dengan kepercayaan dirinya, ia mampu menunjukkan kepada dirinya sendiri dan semua orang bahwa ia masih di sana. Yang terpenting bagi Martin adalah memberi pukulan bagi Bagnaia di sirkuit Misano. Itu di rumah Pecco, ia tinggal di sini, ia sangat mengenal lintasannya, ia sangat cepat di sini, ia memiliki kecepatan balapan yang hebat, memulai dari posisi terdepan, dan merupakan favorit yang jelas, ucap Neil Hodgson. Santi Hernandez berbicara setelah kemenangan pertama Marc Marquez bersama Ducati. Selang 1043 hari, Marc Marquez kembali naik podium usai menjuarai Grand Prix MotoGP Aragon 2024.
Marquez menetapkan waktu terbaik pada hari Jumat, meraih posisi terdepan, memenangkan sprint races dan pada hari Minggu ia sekali lagi merayakan kemenangannya di puncak. Pembalap Gresini Racing itu menjalani akhir pekan yang sempurna, salah satunya mengingatkannya pada masa lalunya di Repsol Honda. Kemenangan pertama bersama Ducati, yang ke-60 dalam karirnya, setelah meraih 59 kemenangan bersama Honda. Kepala teknisnya, Santi Hernandez, merasakan kemenangan ini dari kotak Repsol Honda dan berkat performa yang disiarkan kami bisa melihatnya di momen-momen terakhir yang memisahkan Mark dari kemenangan. Sebuah momen yang membuat lebih dari satu orang kembali ke masa mereka bersama merek Jepang dan mengingatkan mereka pada masa lalu. Melacher Choles, As.com, berkesempatan berbicara dengan Santi Hernandez dan menanyakan momen tersebut, meskipun ia fokus pada pilotnya. Saya melihat gambaran saya di sana dan pada saat itu saya tidak memahaminya. Saya fokus pada apa yang menjadi milik saya, pada pengemudi saya, dan tidak ada yang terlintas dalam pikiran saya. Kepala teknis Honda mengakui, tetapi, saya bukan protagonis dalam semua itu, karena saya tidak berada di masa kini. Tapi kemudian Anda berpikir dan melihat pengakuan itu dan Anda senang karena mereka mengingat Anda. Kenangan tahun-tahun di mana mereka mencapai banyak hal bersama-sama, tetapi sekarang itu hanyalah momen-momen indah dari masa lalu. Protagonis adalah anggota tim dan lingkungannya. Merekalah yang harus menikmati apa yang telah mereka capai. Pembalap Cervera itu dicoret oleh timnya selama bertahun-tahun di Grand Prix San Marino. Mark mampir ke kotak penalti untuk menyapa dan tim juga ingin mengucapkan selamat kepadanya, jelasnya. Hubungan antara juara dunia 8 kali dan Santi Hernandez lebih dari sekedar hubungan tinju sederhana, mereka adalah teman. Sementara itu, Aleix Espargaro sangat mendukung radio di MotoGP karena yakin hal itu akan meningkatkan tontonan, seperti yang terjadi di Formula 1. Salah satu fokus perhatian besar pada tes Misano MotoGP terakhir adalah pengujian sistem radio baru yang akan diperkenalkan kejuaraan tersebut pada musim 2025. Rencananya, alat yang sudah digunakan di kategori lain ini akan digunakan Race Direction untuk berkomunikasi dengan pengendara dan mengirimkan pesan langsung saat berada di atas sepeda motor. Beberapa protagonis dari jaringan kelas utama menentang penggunaan radio. Misalnya saja juara dunia saat ini, Pecco Bagnaia, yang menyatakan bahwa ia tidak akan menggunakannya tidak peduli berapa banyak denda yang dikenakannya. Dengan menyatakan bahwa mereka tidak memerlukan lebih banyak gangguan dalam olahraga berbahaya seperti sepeda motor. Hal serupa juga dikatakan oleh Pedro Acosta, yang tidak menganggap sistem ini lucu meskipun ia mengakui bahwa sistem tersebut berfungsi dengan baik. Namun, ada juga suara yang mendukung hal baru ini, dan salah satunya adalah suara Aleix Espargaro. Meski pebalap Aprilia itu tidak akan sering menggunakan radio pada tahun 2025, karena ia akan pensiun pada akhir musim ini sebagai pebalap penuh waktu untuk menjadi tester Honda. Ia yakin akan meningkatkan acaranya melalui televisi, dan juga keamanan. Faktanya, ia telah menjadi salah satu pendukung besarnya bersama Dorna, perusahaan promosi MotoGP, karena ia telah mengujinya sejak lama. Beginilah cara dia menjelaskannya selama tes kolektif di Misano, bersama dengan beberapa masalah yang mereka hadapi saat ini. Saya rasa saya adalah salah satu dari mereka yang memberikan tekanan paling besar pada Dorna untuk memiliki radio. Pembalap asal Spanyol itu sudah menjadi salah satu yang terbaik sepanjang sejarah meski masih aktif. Bagaimana Marc Marquez bisa mempunyai kekuatan media yang begitu besar?